Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sama-sama akan melihat apa yang kitab Yehezkiel bicarakan. Hari Minggu kita sudah sama-sama disapa oleh firman Tuhan dari kitab Yehezkiel. Saya sedikit mengulang, menyegarkan ingatan Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu tentang kitab Yehezkiel. Hari Minggu Vikaris sudah menyampaikan itu dalam ibadah atau khotbah hari Minggu. Kitab Yehezkiel, Bapak Ibu kekasih, ini diberi nama sesuai dengan nama nabi, yaitu Yehezkiel. Jadi orang yang menyampaikan nubuat Allah, namanya atau jabatannya adalah nabi. Dan nabi itu bernama Yehezkiel. Apa arti Yehezkiel? Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang tua pasti ketika memberi nama buat anak-anak kita punya arti. Yehezkiel artinya adalah Allah yang menguatkan. Ada hal yang penting dari kitab Yehezkiel, Bapak Ibu kasih, bahwa kitab Yehezkiel ini ditulis peristiwa nubuatnya, tanggal atau waktunya itu sangat jelas. Kenapa demikian? Karena apa yang tertera dalam kitab Yehezkiel, Bapak Ibu kita bisa cermati, di sana disebutkan pada bulan Juli, pada tahun sekian, itu disebutkan. Jadi Bapak Ibu kekasih, ini yang menarik dibandingkan kitab-kitab nubuat yang lain. Bahwa kitab Yehezkiel, nubuat-nubuatnya diberi tanggal dengan tepat. Jadi kapan Nabi menyampaikan itu, nah itu ditulis, bulan, tahun, dan seterusnya. Dan Yehezkiel sendiri Bapak Ibu kekasih menjalankan tugas itu sejak bulan Juli tahun 593 sebelum Masehi, dan kemudian nubuatnya yang terakhir itu dicatat pada bulan April 571 sebelum Masehi. Hari ini ibadah keluarga 29 April. Jadi kalau kita hitung mundur bulan April sekarang ke 571 sebelum Masehi, itu berarti ada 2000 tahun lebih, 2500 tahun lebih. Jadi kita membaca nubuat dari Nabi Yehezkiel setelah 2500 tahun yang lalu. Nah, kitab ini selesai ditulis sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Apalagi Bapak Ibu yang menjadi catatan dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel ini seperti tadi saya katakan adalah ditulis sesuai dengan nama nabi. Nabi Yehezkiel adalah nabi yang berasal dari keluarga imam. Bapak Ibu, ada yang menarik. Ketika para pendeta kalau kumpul begitu, biasanya 1 bulan sekali di Mupel Banten ada pertemuan pendeta dan keluarga sebulan sekali. Di mupel-mupel yang lain juga demikian, atau mungkin di kegiatan persidangan sinode itu kadang-kadang ada pertemuan dan ada percakapan sederhana. Salah satu percakapan sederhana yang melekat dan saya ingat ada percakapan begini, jadi anak kuliah di mana begitu? Dan Bapak Ibu dari sekian ratus pendeta bisa dihitung, enggak semua, tidak setengahnya, atau mungkin 10%-nya anak-anaknya itu sekolah teologi dan jadi pendeta. Jadi Bapak Ibu, ya tidak tahu ya namanya anak-anak sekarang, mereka memilih dan mereka punya minat bidang sendiri begitu. Tetapi Bapak Ibu kekasih sebagai orang tua, kadang ada kebanggaan tersendiri ketika orang tuanya pendeta, anaknya pendeta. Di Mupel Banten misalnya ada pendeta emeritus Christian Taruklabi, ia mempunyai atau dikaruniakan anak, mereka Bapak dan Ibu Taruklabi dikaruniai anak, dan anak-anaknya jadi pendeta. Lalu di GPIB ada juga keluarga Salo yang kakak beradik pendeta. Kalau tidak salah 4 orang. 4 orang itu semua pendeta. Dan yang terakhir yang bungsu sekarang lagi sekolah teologi. Jadi kalau sudah selesai sekolah teologi berarti ada 5 pendeta dalam saudara bersaudara itu.
Yang saya mau katakan Bapak Ibu kasih, tentu ada hal yang lain, ada semacam perasaan bangga ketika anak, cucu melanjutkan atau mewariskan yang dilakukan oleh orang tua. Yehezkiel berbeda dengan nabi-nabi yang lain, dia memang berasal dari keluarga imam. Bapak Ibu, tugas imam adalah mengatur dan bertanggung jawab tentang ibadah. Dan kemudian dari situlah kemudian dia mengatur perjumpaan antara umat kepada Allah. Dan Yehezkiel lahir di dalam keluarga imam. Nah, catatan yang kita dapatkan tentang Yehezkiel bahwa ketika dia melanjutkan apa yang orang tua dan keluarganya lakukan, dia mengikuti pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci, ternyata Bapak Ibu sejarah hidup itu berbelok. Kenapa? Karena Yehezkiel dan keluarganya itu ikut dengan rombongan orang Israel yang dibuang ke Babel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan dan saudara sekalian, tidak ada di antara kita yang bisa menjamin kehidupan kita sendiri, memastikan. Jangankan 10 tahun, besok saja kita tidak bisa memastikan, atau mungkin sebentar lagi. Kita bisa punya rencana, kita bisa punya harapan, kita bisa punya rancangan. Sebagaimana Yehezkiel, Bapak Ibu kasih, dia mengikuti jejak langkah dari keluarganya, dari orang tuanya sebagai keturunan imam. Tapi ketika dia sedang mengikuti pendidikan menjadi imam, lalu kemudian terjadi sejarah bangsa Israel, lalu Yerusalem dikuasai, lalu kemudian ia dibuang ke Babel. Bapak Ibu, ini hal yang mungkin tidak diharapkan. Tetapi justru ketika dia dibuang di Babel itulah, catatan tentang Nabi Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi. Dia mendapatkan penugasan ilahi dan dia melayani selama 22 tahun. Bapak Ibu, ada istilah yang saya dapatkan 2 tahun lalu ketika mengikuti seminar di Singapura, Reverend Edward Cheng, dia mengatakan begini, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, ada yang namanya yang disebut dengan istilah divine appointment. Artinya ada ketetapan ilahi yang kita tidak ketahui. Kenyataannya kita menghadapi hari ini ternyata tidak sesuai dengan harapan. Sejarah berbelok seperti yang dialami oleh Yehezkiel. Tetapi justru ketika dia berbelok sejarah itu ke Babel, justru di Babel itulah Allah menjumpainya, Allah memanggil Yehezkiel dan Allah menghendaki Yehezkiel untuk menjadi nabinya. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu sekalian dalam hidup masing-masing. Mungkin Bapak Ibu pernah punya atau saudara pernah punya pengalaman ketika dalam rancangan, cita-cita, ingin ke sana, ingin ke sini, sudah ditempuh, lalu kemudian sejarah berbelok. Tapi kemudian dalam sejarah yang berbelok itu justru menemukan hal yang lain. Ya misalnya seperti yang dialami oleh Yehezkiel, ternyata justru di Babel dia mengalami perjumpaan dengan Allah dan dia ditugaskan sebagai Nabi Allah. Harapan Yehezkiel dia menjadi imam. Tapi rancangan Tuhan, divine appointment, Allah menetapkan itu. Yehezkiel tidak tinggal di Bait Suci, Yehezkiel harus ke Babel, mengikuti rombongan yang dibuang di sana. Dia tidak menyelesaikan pendidikan sebagai imam, tapi dia justru disekolahkan oleh Allah dan dia ditugaskan oleh Allah. Bapak Ibu yang kekasih, catatan sederhana buat kita harus punya rencana dan rancangan dalam hidup ini. Tetapi kesempurnaan atas rancangan dan rencana itu tetap ada pada Tuhan. Nah, catatan lain tentang Yehezkiel, Bapak Ibu yang kasih, Yehezkiel ini ketika dia di Babel, dia sejaman dengan Daniel. Karena itu kalau Bapak Ibu sudah selesai membaca kitab Yehezkiel, maka nuansa eskatologis itu tentang akhir zaman, itu kita dapatkan dalam kitab Yehezkiel. Nuansa supranatural, penglihatan dan lain sebagainya, itu juga kita dapatkan ketika kita membaca kitab Yehezkiel. Dan Yehezkiel sendiri juga dipengaruhi oleh Yeremia. Yeremia seorang nabi Allah yang juga meratapi
situasi atau kehidupan umat Allah yang dibuang. Jadi Yeremia lebih dulu dan dia mempengaruhi atau mewarnai pemberitaan Yehezkiel, dan Yehezkiel hidup bersama-sama dengan Daniel, sejaman dengan Daniel. Ketika Yehezkiel tiba di Babel, Bapak Ibu yang kasih, Daniel sudah terkenal sebagai orang yang memiliki hikmat dan nubuat yang luar biasa. Kita ingat Bapak Ibu, bagaimana Daniel begitu luar biasa, dia punya keteguhan dan ketetapan hati, bahkan dia mengalami beberapa kali pencobaan hukuman, tapi justru disitulah terbukti, teruji keteguhan imannya kepada Allah. Nah Bapak Ibu kekasih, berbeda dengan Daniel, Yehezkiel adalah seorang nabi yang punya keluarga. Dia menikah, dia hidup sebagai warga biasa dan tinggal bersama dengan orang-orang Yahudi yang dibuang dan tinggal di tepi sungai Kebar. Nah ini menarik bahwa sebagai seorang nabi yang diutus Allah, dia tidak memisahkan diri dari kehidupan umat. Dia tinggal dalam kehidupan umat, dia tinggal dalam hidup sehari-hari, dia artinya Bapak Ibu, dia merasakan pengalaman hidup umat sehari-hari, jadi bukan sekedar teori. Jadi ketika Yehezkiel berbicara tentang sorga, berbicara tentang kerajaan Allah, kasih setia Allah, maka itu dipertemukan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang ada banyak orang bisa berkhotbah tentang sorga, tapi tidak menyentuh hidup sehari-hari dari kehidupan umat. Bisa begitu banyak ayat yang ditampilkan, meneguhkan umat tentang sorga dan tentang Tuhan dan seterusnya, tetapi apa yang disampaikan itu tidak nyambung, tidak mendarat. Kenapa? Karena tidak sedikit dari para pengkhotbah itu hidupnya memisahkan diri dari umat. Hidup pengkhotbah itu ada hidup dalam kenyamanan. Hidup pengkhotbah itu hidup dalam segala fasilitas. Bapak Ibu, saya sebagai pendeta GPIB, saya mau katakan begini. GPIB mempunyai sebuah jenjang dalam membentuk perupaan pendeta. Vikaris 2 tahun, setelah selesai vikaris, maka pendeta muda yang baru diteguhkan itu ditempatkan, ditugaskan. Di mana? Di ladang pelayanan yang ada di pedalaman. Tinggal di gubuk-gubuk yang sederhana, rumah-rumah sederhana, bahkan mungkin tempat mandinya pun cuma ditutupi dengan karung dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu kasih? Artinya bahwa GPIB mempunyai konsep mempersiapkan hamba Tuhan itu bukan yang tinggal di tempat yang nyaman, bukan tempat tinggal yang terpisah dari umat, tapi pelayan-pelayannya itu tinggal dalam kehidupan umat. Sehingga pemberitaan-pemberitaan firman itu tidak mengawang di atas, tapi mengena dengan kehidupan sehari umat. Dan itu juga Bapak Ibu kalau kita perhatikan, banyak jemaat GPIB, pastorinya tidak ada dalam satu kompleks dengan gereja. Banyak. Konsep yang ada di belakangnya adalah itu juga bahwa kalau pendeta pastorinya ada di dalam kompleks gereja, kadang terpisah hidupnya dengan umat. Sehingga akhirnya pemberitaan-pemberitaannya menjadi mengawang. Banyak pastori yang ditempatkan itu ada di tengah-tengah umat, di tengah kehidupan masyarakat. Nah hal ini juga yang menjadi salah satu ciri khas dari Yehezkiel. Sehingga ketika dia memberitakan nubuat, firman Tuhan, dan sekaligus ketika dia menggumuli pemberitaan itu, dia ada menjejak kakinya dalam kenyataan hidup umat. Jadi bukan sekedar berteori, bukan sekedar menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan atau kata-kata Tuhan, tapi apa yang disampaikan itu betul-betul mendarat dalam pergumulan umat. Bapak Ibu, ini saya tampilkan denah atau bagan waktu dari para nabi. Jadi di mana Yeremia ada di sini. Nah itu dia. Yehezkiel. Itu Yehezkiel. Lalu kemudian dari Yehezkiel yang sejaman dengan dia adalah Daniel. Kita lihat Bapak Ibu, Daniel lebih dulu dan sudah sedang bertugas. Lalu kemudian Yehezkiel dan mendahului mereka itu ada Yeremia. Yang lebih dulu, lebih awal dipakai oleh Tuhan menjadi nabi Tuhan. Apa yang menjadi pemberitaan Yehezkiel, Bapak Ibu, karena ini ibadah keluarga,
Kita boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan bersama dengan orang tua, bersama dengan anak. Yehezkiel mempunyai isi berita 3. Yang pertama, dia menyampaikan berita Allah mengenai hukuman. Itu saya garis bawahi di dalam slide. Hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad dan juga 7 bangsa asing. Murtad dalam arti Bapak Ibu kekasih, bukan mereka beralih kepada keyakinan yang lain, tapi mereka melakukan praktek yang namanya penyembahan berhala. Ingat khotbah Fikaris pada hari Minggu. Bahwa mereka melukai hati Tuhan. Mereka mengkhianati kesetiaan Tuhan. Karena itu mereka menerima hukuman. Karena mereka menentang, melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Allah. Tetapi berita Yehezkiel atau firman Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Yehezkiel bukan hanya bicara tentang hukuman saja. Bapak Ibu, catatan sederhana yang saya mau ingatkan terus menerus, Alkitab kita itu kalau kita perhatikan punya polanya jelas. Allah yang disaksikan itu bukan Allah yang pemarah, bukan Allah yang selalu murka. Tapi Allah yang marah itu bukan marah karena dia tidak disukai, tapi justru marah itu karena ada hukuman yang harus terjadi pada umat. Allah tidak suka menghukum umat, tapi umatnya bebal, degil hati. Akhirnya menerima konsekuensi mereka harus dihukum. Lalu dari situ Bapak Ibu, apakah Allah diam saja? Tidak. Allah tidak pernah tidur. Dalam keadaan umat paling jahat sekalipun, Allah tetap hadir di sana. Justru Allah menguatkan umat dan kemudian mengutus hamba-hambanya mengingatkan umat untuk kembali kepada mereka, kepada Allah sendiri. Karena itu berita yang kedua dari kitab Yehezkiel Bapak Ibu, kita bisa lihat di sana pada pasal yang ke-33 sampai dengan ke-48, bagaimana berita-berita itu menopang kehidupan iman dari umat. Jadi lihat Bapak Ibu, ada peringatan, ada teguran, ada hukuman, tapi juga Allah mau meneguhkan, menopang mereka kembali. Dan catatan lain yang menjadi ciri khas dari kitab Yehezkiel adalah Yehezkiel juga menekankan tentang tanggung jawab pribadi setiap orang di hadapan Allah. Ini menarik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca khususnya di pasal-pasal 18, pasal 33. Jadi sederhananya begini. Orang-orang Israel di Yerusalem dan Yehuda mereka mengatakan begini, ini kita susah nih gara-gara orang tua kita nih. Ini susah nih karena kakek nenek kita nih, karena nenek moyang kita nih. Kalau istilah yang umum, ada istilah cari siapa yang salah atau kambing hitam. Di dalam kitab Yehezkiel dikatakan begini, kalau ayah makan mangga muda, maka gigi yang ngilu itu bukan gigi anaknya. Jadi ini ciri khas pemberitaan dari Yehezkiel. Maksudnya apa? Dalam kitab Yehezkiel ini umat disadarkan. Ketika terjadi realitas hidup yang tidak menyenangkan bahkan membuat menderita, maka yang harus ditanya itu bukan orang lain dulu. Tapi ada apa dengan saya? Bukan cari kambing hitam, tapi justru bertanya ada apa dengan saya? Apakah ada yang tidak beres dengan saya? Jangan tangan ini, jari-jari ini menunjuk cari siapa yang salah. Tapi justru bertanya, ada apa dengan saya? Dan itu yang menjadi kekhasan dari berita Nabi Yehezkiel kepada umat Allah. Ketika dia menyampaikan berita hukuman, ketika berita tentang kekuatan dari Allah, maka sebenarnya berita itu terus menembus bukan hanya kehidupan umat, tapi kepada pribadi per pribadi. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi kalau kita lihat secara lebih detail, kitab Yehezkiel ini dibagi dalam 3 bagian. Ini gambar saya munculkan sesuai dengan pembacaan kita hari ini, malam ini, dari pasal 37. Tapi nanti saya akan jelaskan. Nah, tentang kitab Yehezkiel sendiri Bapak Ibu yang kasih terbagi dalam 3 bagian penting. Yang pertama bagian pengantarnya, di situ kita bisa lihat pasal 1 sampai dengan pasal 3, bagaimana kitab ini dimulai dengan penglihatan yang dialami oleh Yehezkiel tentang kemuliaan Allah dan tahta Allah. Lalu kemudian pasal 2 dan 3 tentang pengutusan Yehezkiel sebagai Nabi Allah. Kemudian bagian yang kedua, ini bagian yang cukup panjang, yaitu nubuat-nubuat yang disampaikan untuk Israel, disampaikan buat orang Israel yang tinggal di Yerusalem maupun yang ada di Babel,
mengingatkan mereka bahwa hati-hati dengan orang-orang yang memberitakan berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada istilah hoax itu sebenarnya sejak zaman Yehezkiel itu sudah ada, bahwa orang-orang itu banyak yang memberitakan harapan-harapan palsu. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam situasi kita saat ini juga banyak berita-berita yang palsu. Dan Yehezkiel mengingatkan umat, hati-hati. Jangan karena kita menderita, kita haus berita untuk kita dikuatkan, lalu kemudian kita cari berita sebanyak-banyaknya tanpa bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang benar. Dan di bagian yang kedua ini juga disampaikan nubuat tentang kehancuran Yerusalem yang adalah akibat dari keberdosaan umat. Nah, bagian terakhir atau bagian yang ketiga, bukan bagian terakhir tapi bagian yang ketiga, di situ diungkapkan pasal 25 sampai dengan 32 nubuat hukuman terhadap 7 bangsa asing. Jadi selain Israel ada bangsa asing yang menerima nubuat dari Tuhan. Kemudian Bapak Ibu kalau diperhatikan dalam nubuat itu samar-samar disebutkan tentang Tirus yang dalam gambaran secara tersirat ada semacam gambaran tentang iblis sebagai kuasa yang ada di belakang dari Raja Tirus. Tapi itu nanti bagian lain, kesempatan lain kita akan bicarakan. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian yang keempat, yaitu pasal 33 sampai dengan 48. Ibadah atau khotbah ibadah hari Minggu dan malam ini merupakan bagian dari bagian yang terakhir ini. Pasal 33 sampai dengan 48. Apa yang menjadi isi pasal 33 sampai 48? Kita bisa baca Bapak Ibu kasih, di sana kita bisa lihat ada peralihan pasal 32 ke 33, peralihan antara hukuman, lalu kemudian ada berita penghiburan. Kita bisa lihat di sana. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita baca mulai dari pasal 34, di sana ada berita tentang pemulihan. Bapak Ibu bisa baca di pasal 34, itu sangat menyentuh sekali. Di sana firman Tuhan katakan, aku gembala, aku mencari, aku merawat, menyembuhkan yang luka, ku gendong dan seterusnya. Kalimatnya sangat sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana. Di tengah-tengah situasi penderitaan, kalimat dari firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yehezkiel itu sangat menyentuh sekali. Orang butuh untuk diperhatikan, butuh untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan pertolongan. Pasal 34 kitab Yehezkiel katakan apa? Aku gembala, aku akan datang menggembalakan, mencari yang luka ku obati, ku sembuhkan, ku rawat dan seterusnya, ku gendong. Sangat-sangat personal Bapak Ibu kalimat itu. Saya membayangkan ketika membaca pasal 34 itu Bapak Ibu, bagaimana pesan firman Tuhan ini, maaf kalau agak sedikit emosional, pesan firman Tuhan ini ketika saya melihat foto yang ditayangkan dalam berita-berita atau berbagai media menampilkan bagaimana para dokter, juru rawat menangani pasien-pasien COVID-19. Bapak Ibu, mereka bertaruh nyawa. Tapi mereka mau merawat, bahkan ada yang sudah mungkin hampir 2 bulan tidak pulang. Mereka mengurus, mereka merawat. Penerapan firman Tuhan itu Bapak Ibu tidak jauh-jauh. Dan tidak hanya terbatas di dalam gedung gereja, tapi lewat semua kapasitas tugas kita. Dalam konteks kita saat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat. Tidak mengenal ras, tidak mengenal suku. Para tenaga-tenaga medis yang ada di garda depan itu, mereka mau tiap jam, tiap menit memperhatikan pasien-pasien itu. Kalimat firman Tuhan, aku gembala, mencari, merawat yang luka, aku gendong dan seterusnya, itu terngiang-ngiang ketika melihat foto atau gambar tentang mereka.
Nah dari pasal 34 itu Bapak Ibu kasih berita dari Nabi Yeskiel itu bicara pemulihan dari Allah. Allah akan menjadi gembala, lalu yang lebih penting lagi adalah Bapak Ibu, mulai dari pasal 34 di sana dikatakan apa? Allah akan mengaruniakan hati yang baru dan roh yang baru. Perubahan-perubahan mendasar itu Bapak Ibu, perubahan yang mendasar itu yang diungkapkan. Minggu lalu saya dapat kiriman sebuah tulisan kecil sederhana. Mungkin kita tidak, istilah dalam bahasa Inggrisnya, we are not in the same boat. Tidak dalam satu perahu. Tapi kita berada dalam satu badai yang sama. We are in the same storm. Bapak Ibu, saat ini ada banyak orang yang mengeluh. Ada banyak orang yang menyalahkan satu dengan yang lain. Ada banyak orang yang protes, tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan lagi. Entah di berbagai media atau secara langsung Bapak Ibu kita bisa lihat bagaimana reaksi sikap dari sebagian kelompok masyarakat. Bapak Ibu, saya cuma mau mengatakan begini. Perubahan, pembaharuan, pemulihan itu bukan hanya pada sisi luar kita. Tapi yang lebih penting adalah dari dalamnya. Kalau dari dalamnya sudah tidak beres, maka apapun yang dilakukan itu tidak menjadi berharga. Maka itu mulai dari pasal 34 di sana dikatakan bahwa Allah memberikan hati dan roh yang baru. Sehingga perubahan dan pemulihan itu betul-betul dirasakan, dimengerti dan dihayati. Dan bagian terakhir dari bagian keempat ini pasal 33 sampai 48, Bapak Ibu kita bisa membaca ada nubuat tentang akhir zaman, tentang bait suci, kota suci, tanah suci yang akan dipulihkan. Nah, sekarang kita baru masuk tentang pasal 37. Hari Minggu kita sudah mendapatkan pesan firman Tuhan dari Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Paling tidak Bapak Ibu kalau kita menyimak pemberitaan firman yang disampaikan oleh Vikaris Kristi Lekahena, itu ada 3 poin. Yang pertama, Israel telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah, menjalankan praktek dan hidup penyembahan berhala, dan karenanya mereka menanggung hukuman. Tapi kemudian Bapak Ibu, sebagaimana ayat yang ke-7, khotbah yang disampaikan Vikaris, poin yang kedua adalah Israel mengalami pemulihan, dan pemulihan itu boleh terjadi karena anugerah Allah. Dan bagian yang terakhir adalah kita sebagai umat tebusan Allah dalam Kristus Yesus, kita juga menerima pemulihan dari Allah, dari hidup keberdosaan kita. Dan kita juga menjalani hidup baru yang setia, beribadah dengan benar pada Allah dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Itu 3 poin yang kita bisa simak dari khotbah ibadah hari Minggu yang lalu. Nah sekarang berangkat dari pasal 36 itu Bapak Ibu kasih, saya ajak kita untuk melihat pasal 37 ayat 24 sampai dengan 28. Apa yang dikatakan di sana? Bapak Ibu, mari kita lihat perikop pasal 37 ini secara lengkap. Perikop yang pertama itu menarik sekali. Bahwa Yeskiel dibawa oleh Tuhan Allah, pasal 1 dikatakan di sana perantaran rohnya, lalu kemudian dia ditempatkan di satu lembah. Dan apa yang dilihat oleh Yeskiel? Yang dilihat itu tulang-tulang kering, maksudnya tulang yang sudah kering. Bahkan ayatnya yang kedua dikatakan di sana tulang yang amat kering. Bapak Ibu kita bisa bayangkan ya, tulang yang sudah amat kering itu berarti sudah tidak ada kemungkinan lagi hidup. Tetapi justru disitulah Yeskiel diminta oleh Tuhan untuk berfirman kepada tulang-tulang itu supaya tulang-tulang itu bangkit. Bapak Ibu, ini menarik, seorang nabi diminta berbicara kepada tulang. Dan tulang itu kemudian bangkit. Dan yang menarik lagi adalah dikatakan di sana, tulang-tulang itu tersusun menjadi tubuh. Ayat 7 dikatakan di sana, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Jadi kalau tangan itu tulang terpisah, lengan segala macam menjadi satu. Dan kemudian Bapak Ibu kasih tulang-tulang itu terkumpul, berdiri, bangun dan menjadi tubuh.
Dan Bapak Ibu di sana dikatakan tulang-tulang itu bangkit. Dan kemudian ternyata tulang-tulang itu banyak jumlahnya. Menjadi makhluk hidup. Tapi ayat 8 dikatakan apa? Bahwa ayat 8 di sana dikatakan bahwa mereka belum bernafas. Tubuh mereka sudah berdiri tegak. Tulang yang kering yang tidak mungkin hidup itu hidup, dibangkitkan. Dan Tuhan katakan kepada Yeskiel, lakukan ini untuk melihat betapa berkuasanya Tuhan. Tuhan bisa membangkitkan dari tulang-tulang kering itu menjadi tubuh yang hidup. Kita membaca ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa belum bernafas. Kata nafas ini, nefes, Bapak Ibu kita bisa mengingat kejadian pasalnya yang kedua. Di sana Tuhan katakan, atau firman Tuhan katakan, manusia itu dibangun dari debu tanah, lalu menjadi manusia, lalu kemudian Tuhan menghembuskan nefes. Jadi nafas Bapak Ibu bukan hanya soal ada oksigen O2 yang kita tarik, lalu H2O yang keluar, bukan. Tapi nafas yang dimaksud di sini adalah dia menjadi makhluk hidup dan di dalam dirinya ada roh, ada ruah, ada nefes itu yang membuat makhluk itu menjadi hidup. Dia bisa berkreasi, dia bisa berpikir, dia bisa merasa dan seterusnya. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan tulang-tulang itu, lalu kemudian Tuhan menghidupkan dengan nafas itu, dengan nefes itu, maka kemudian makhluk-makhluk itu, manusia-manusia itu yang terbangun dari tulang-tulang yang kering itu kemudian mereka hidup. Yeskiel menjadi nabi saksi yang melihat betapa berkuasanya Tuhan Allah itu. Lewat firman-Nya Tuhan Allah bisa membangkitkan tulang-tulang yang kering itu, bahkan Tuhan Allah lewat firman-Nya menghidupkan manusia yang dibangkitkan itu. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Lalu di sana ditegaskan bahwa tulang-tulang ini adalah, di sana kalau kita baca di ayat yang ke-11, seluruh kaum Israel. Kaum Israel yang pada masa lalu, tentara-tentara Israel, dan itu juga menggambarkan kaum Israel yang sekarang. Tindakan-tindakan Nabi diminta untuk berfirman pada tulang itu sebenarnya memberi penegasan pesan. Bahwa Nabi diutus kepada Israel yang sudah sangat kering. Seperti tulang yang kering, tidak ada kehidupan. Tetapi yang tidak ada kehidupan itu bisa menjadi hidup, bernafas, bahkan kemudian bisa berkreasi kembali, menata hidup lagi. Kenapa? Bukan karena mereka, tapi karena ada energi sumber kuasa yang paling besar, yaitu Allah sendiri. Allah yang membangkitkan mereka, menghidupkan mereka, dan membuat mereka hidup kembali. Itulah yang disebut di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeskiel diutus, ditempatkan ke lembah itu untuk melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu, coba kita perhatikan, Bapak Ibu bisa garis bawahi ayatnya yang ke-14. Bukan soal tulang kering itu jadi tubuh, bukan soal tubuh itu diberi nafas, lalu kemudian menjadi manusia yang hidup, bernafas dan juga bisa bergerak dan seterusnya. Tapi ayat 14 dikatakan apa? Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Kedahsyatan Tuhan Bapak Ibu bukan semata-mata ketika Yeskiel melihat tulang yang kering itu menjadi tubuh, lalu kemudian tubuh itu hidup dan seterusnya. Tapi kedahsyatan itu adalah ketika Allah sendiri melakukan pemulihan dan pembaharuan itu ke dalam, ke bagian yang paling penting dalam hidup manusia. Yaitu di sana dikatakan roh diberikan kepada manusia. Jadi perubahan itu betul-betul perubahan yang fundamental, yang sangat mendasar. Bukan hanya di luar Bapak Ibu, bukan hanya di luar. Nah, perikop yang pertama ini menjadi pengantar kita, menjadi dasar kita untuk memahami perikop yang kedua. Perikop yang kedua itu adalah berbicara tentang ayat 24 sampai dengan 28 yang kita baca malam hari ini. Bapak Ibu, Yeskiel diminta untuk mengumpulkan atau mengambil sepotong papan. Dan kemudian ada tindakan simbolis, kemudian menuliskan di atas papan itu.
Untuk Yehuda, orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambil papan yang lain. Untuk Yusuf, papan Efraim, untuk Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkan menjadi satu dalam tangan. Dan seterusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sedikit mengingatkan kita. Abad ke-8 pasca pemerintahan Salomo, pengganti Salomo, keturunannya dan juga yang lainnya, itu Israel pecah, Israel raya. Menjadi apa? Menjadi Israel yang di utara dengan 10 suku, di dalamnya ada suku Efraim dan Manase, dan kemudian 2 suku di selatan yaitu Yehuda dan Benyamin, yang kemudian menjadi Yehuda di selatan. Nah kemudian Bapak Ibu dalam tindakan simbolis yang diminta Tuhan Allah dilakukan oleh Yeskel, 2 papan ini dijadikan satu, dipegang dalam satu tangan. Yang mau dikatakan apa Bapak Ibu? Yang mau dikatakan yang pertama adalah bahwa Tuhan Allah mengingat umatnya. Siapa yang diingat? Yaitu suku-suku, 10 suku termasuk Manase dan Efraim dari suku Yusuf yang mengkhianati Allah. Yang melakukan penyembahan berhala, yang menaruh patung, melakukan penyembahan berhala, prostitusi dan lain sebagainya dalam bait-bait Allah di Israel Utara. Tapi kalaupun demikian, sekalipun demikian mereka lakukan begitu jahat terhadap Allah, Allah tetap mengingat mereka. Perintah Allah dalam tindakan simbolis Nabi, ambil papan yang lain, tulis nama Yusuf, suku Efraim. Bapak Ibu, bagaimana dalam pengalaman kita? Kalau ada orang mengkhianati kita, mungkin juga ada anggota keluarga mengkhianati kita. Ya lebih baik gak usah ketemu lagi lah, kata gitu. Atau coret dia, gak usah lagi kita ini lagi sama dia. Tapi firman Tuhan melalui Nabi Yeskel kepada orang Israel dikatakan tidak. Tulis nama Yehuda, tulis juga suku Yusuf dan Efraim. Tuhan tetap mengingat nama mereka. Kita dalam relasi kita sehari-hari, kita selalu ingat orang yang berbuat baik dan juga orang yang berbuat jahat. Kalau diberi pilihan kepada kita, mana yang kita pilih? Mau mengingat orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat jahat? Kita akan katakan, gak usah lah yang berbuat jahat kita ingat lagi. Buat apa, gak ada gunanya. Yang kita ingat orang-orang yang berbuat baik saja. Tapi firman Tuhan kepada Yeskel tidak demikian Bapak Ibu. Ketika umat mengkhianati dengan segala kesombongan, kedegilan, kebobolan mereka, Tuhan katakan pada Yeskel, ambil papan, tulis nama mereka. Kejahatan manusia tidak akan pernah memudarkan kasih Allah. Kasih Allah itu agung dan sempurna. Yeskel diminta untuk mengambil 2 potong papan dan menulis Israel, suku Yusuf dan seterusnya dan Yehuda. Diingat mereka. Maaf Bapak Ibu, mungkin kita menjadi orang-orang yang dilupakan oleh orang-orang yang mengenal dan mengasihi kita. Karena mungkin kita pernah melakukan kesalahan, atau kita mungkin mengabaikan, atau kita mungkin melakukan kekecewaan dan seterusnya. Atau sebaliknya, kita tidak mau mengingat lagi orang-orang yang melakukan ketidakbaikan pada kita. Tapi baiklah apa yang dilakukan oleh Yeskel sebagaimana perintah Tuhan. Menjadi catatan penting dan prinsip iman bagi kita. Tuhan Allah mengingat umatnya. Karena itu baiklah kita mempunyai keteguhan hati. Ketika kita sekarang dalam ketidakberdayaan kita. Atau mungkin selama ini ketika kita mengevaluasi diri, oh saya sudah mengkhianati Tuhan. Saya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, jalan saya salah. Saya sudah melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Malu saya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sebagaimana disampaikan lewat Yeskel dengan tindakan simbolis mengumpulkan 2 potong papan itu mau menegaskan kepada kita. Tuhan mengingat nama Bapak Ibu sekalian. Mengingat nama saudara. Dan Tuhan tuliskan di potongan papan itu. Tuhan mengingat kita semua. Dia mengingat kita. Tidak dilupakan. Tidak ada satupun miliknya yang dilupakan. Nah hal yang kedua Bapak Ibu yang dilakukan oleh Yeskel sebagai tindakan simbolis, di sana dikatakan apa? Mereka disatukan, ayat 20 sampai dengan 23. Disatukan, lalu kemudian kata Tuhan ayat 21, aku menjemput mereka, aku menjaga mereka, aku mendampingi, membawa mereka ke tanah mereka. Bapak Ibu, bukan hanya diingat, tapi juga dihimpunkan.
Saya pernah bilang dalam beberapa kali khotbah, pertanyaan yang paling susah kepada pendeta adalah kalau ketemu di jalan begitu, anggota jemaat yang sudah lama nggak ketemu terus bilang begini, Pak Pendeta masih ingat saya kan? Itu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Dibilang tidak menyakiti anggota jemaat gitu kan. Dibilang iya tapi tidak ingat, itu juga salah juga begitu ya. Akhirnya diberilah jawabannya agak diplomatis. Jawabannya begini, oh pasti saya tidak akan pernah melupakan nama jemaat. Tidak pernah melupakan jemaat yang pernah saya layani. Padahal ini di otaknya lagi berputar, siapa ini si ibu ini, siapa nih si bapak ini, siapa ini apa ini lagi penampilannya juga mungkin lebih ganteng, lebih cantik atau lebih gemuk semacam. Wah berputar keras. Tapi Bapak Ibu kasih, setelah itu apa? Setelah itu saya say hello, bye-bye dan seterusnya, oke, basa-basi dan oke selesai gitu. Bapak Ibu, perintah Tuhan kepada Yeskiel di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 23, bahwa Tuhan bukan hanya mengingat, tapi ada tindak lanjut yang Tuhan lakukan, karya Tuhan adalah Tuhan menghimpun. Yehuda dengan Israel, suku Yusuf, Efraim ada di dalamnya itu, mereka sudah saling tidak mengingat, relasi mereka rusak, bobrok, buruk. Tapi lewat Yeskiel, firman Tuhan katakan apa? Sebut tulis nama mereka dan pegang dalam satu tangan. Sebagai simbol tindakan yang akan kulakukan, menghimpun mereka, aku menjemput mereka. Bapak Ibu coba lihat ya, bagaimana dahsyatnya firman Tuhan. Kepada Yeskiel disampaikan pesan kepada orang Israel. Ketika mereka masih sibuk dengan diri masing-masing, dengan kesusahan masing-masing, masih sibuk mengingat relasi kita buruk dan seterusnya dan seterusnya. Tapi firman Tuhan lewat Yeskiel katakan apa? Nama mereka tetap aku ingat. Tuliskan, bahkan aku akan jemput mereka, kumpulkan mereka. Mereka tidak lagi menjadi terbagi dua, tapi mereka akan menjadi satu. Mereka umatku, mereka jadi gembalaanku. Bapak Ibu, ketika Tuhan ayat 14 katakan tadi diberikan roh kepada setiap orang yang dipulihkan itu dibangun kembali, maka mereka diingat Tuhan, mereka dikumpulkan oleh Tuhan. Ada karya Tuhan nyata bagi persekutuan umat. Nah kemudian Bapak Ibu, ini bagian yang kita baca sebagai renungan kita malam hari ini, ayat 24 sampai dengan 28. Ketika Tuhan sudah mengingat, Tuhan sudah menghimpun, lalu apa yang mau dilakukan? Bapak Ibu, jemaat atau umat Tuhan lewat Nabi Yeskiel dikatakan apa? Supaya mereka mengingat kembali karya Tuhan kepada umat, kepada pribadi hamba-hamba Tuhan. Ayat 24 disebut di sana hambaku Daud. Ini memang menjadi semacam idola, semacam ukuran begitu. Bapak Ibu, kelebihannya seorang Raja Daud, dia bukan hanya berhasil merebut kota Yebus, mengganti menjadi Yerusalem, lalu kemudian bukan hanya membuat Yerusalem sebagai pusat pemerintahan, tapi di situ juga dia membangun pusat ibadah. Dan yang menarik lagi ketika dia ingin membangun bait Allah, Allah tidak izinkan, dia tidak berhenti. Dia tidak protes, dia tidak kecewa, dia tidak ngambek karena tidak diizinkan. Tapi dia tetap memberikan yang terbaik, mempersiapkan. Sekalipun yang membangun nanti adalah Salomo. Itu kelebihannya seorang Daud, makanya namanya sering disebut sebagai figur. Nah umat yang Tuhan pulihkan itu diingatkan bahwa pada sejarah mereka ada karya Allah nyata, ada Raja Daud, seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan dan membangun kerajaan Israel bukan hanya jaya secara militer, secara kekuasaan teritori dan lain sebagainya, tetapi juga secara kualitas hidup, karakter hidup. Di sana dikatakan mereka memenuhi peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, ketetapanku. Jadi Israel itu menjadi terhormat Bapak Ibu pada masa Daud, bukan karena mereka punya tentara banyak, bukan karena mereka menang perang. Tapi salah satunya yang menjadi penting dan menjadi ciri khas pada masa Daud adalah orang Israel dikenal sebagai orang-orang yang religius. Orang-orang yang mempunyai hidup keimanan, kerohanian yang kuat. Dan itu karakteristik umat Israel pada saat itu. Makanya ketika pesan firman Tuhan lewat Yeskiel dikatakan bahwa mereka dihimpun, mereka dipulihkan. Ada ukurannya, yaitu apa? Menjadi umat seperti pada zaman kerajaan Daud. Nah bagaimana mereka bisa seperti itu Bapak Ibu kasih? Sekali lagi dan berkali-kali Bapak Ibu, tidak ada usaha kita
yang bisa mengubah kehidupan kita secara total dan drastis. Apalagi ketika kita dalam keadaan tidak berdaya. Di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah bosan. Dia yang mengumpulkan umat itu, dia menghimpun itu, maka dia juga yang memulihkan umat itu. Ada roh yang diberikan oleh Tuhan, roh yang baru. Ada karya Tuhan mengembalikan mereka. Dan kemudian apalagi, lalu kemudian Tuhan menata hidup umat. Sehingga apa dikatakan di sana, kediamanku ada pada mereka dan aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Bapak Ibu, terbangun kembali bagaimana image, citra hidup sebagai umat Allah. Sekali lagi bukan soal megah tempat, bukan soal besar dan luas kekuasaan, tapi soal kehadiran Allah dalam hidup umat. Dan itu yang menjadi penting dalam kehidupan umat dan menjadi pesan kuat bagi orang-orang Israel di Yerusalem, Yehuda maupun di pembuangan. Tuhan memulihkan, Tuhan juga yang membaharui kehidupan umat. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini saya ajak kita untuk coba kita refleksikan dengan konteks kita sekarang. Bapak Ibu coba lihat ini foto Gang Karya Agung, Jalan Karya Agung yang berhenti ujungnya di gedung Gereja Kasih Karunia. Dan sebelah kanan kita bisa lihat itu walaupun tidak begitu jelas ada GKK 1. Ya pasti sebagian kita sudah hampir 2 bulan ya. 2 bulan kita tidak menginjakkan kaki kita di GKK 2 maupun GKK 1. Bapak Ibu ada rasa kerinduan yang besar gitu. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu kekasih, apakah kerinduan kita yang kita miliki itu kerinduan sekedar datang atau apa gitu. Kalau kita menyimak pemberitaan firman sejak hari Minggu yang lalu dan juga pada malam hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa pemulihan yang Tuhan buat Bapak Ibu kekasih mau melakukan introspeksi besar-besaran, melakukan perubahan, pembaruan yang besar-besaran soal apa? Soal bagaimana umat itu hadir di satu tempat dan betul-betul dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Artinya apa Bapak Ibu ketika saya tampilkan foto ini? Artinya kita sama-sama menyadari bahwa GKK 2 atau GKK 1 tidak lebih hanya sebuah bangunan saja yang mati apabila kita yang hadir itu hanya sekedar hadir dan tidak memaknai perjumpaan yang terjadi di dalam GKK 2 atau GKK 1. Sama seperti orang Israel pada masa Yehezkiel diingatkan gunungmu itu akan kuhancurkan. Tanahmu itu akan tandus, lembahmu itu akan kekeringan. Kenapa? Karena selama ini orang-orang Israel atau selama itu orang-orang Israel telah menyalahgunakan tempat-tempat ibadah itu sebatas ritual saja. Mereka tidak lagi menghayati perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan itu sekedar rutinitas. Bapak Ibu kekasih, Tuhan memulihkan bukan hanya sekedar memulihkan lalu membebaskan kita dari penderitaan, dari situasi yang sulit. Tapi pemulihan itu punya tujuan untuk ada pembaharuan. Nah dengan situasi kita saat ini Bapak Ibu kekasih, kita sangat-sangat merasakan, menghargai betapa pentingnya perjumpaan. Sejak awal Maret ketika Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan COVID-19 sudah masuk Indonesia. Bapak Ibu selalu terngiang-ngiang bagaimana soal hidup dan mati itu sepertinya wah. Sampai-sampai ada hamba-hamba Tuhan yang ngomong-ngomong pasca itu seperti tulahnya orang Mesir pada waktu di masa keluaran masanya Musa dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu yang mau saya garis bawahi adalah ketika kita mengalami situasi-situasi seperti ini, maka perjumpaan itu penting.
Apalagi ketika ada status kedaruratan, PSBB dan seterusnya, kita tidak bisa lagi berjumpa bersama-sama, kita berjumpa lewat fasilitas media online dan seterusnya, digital. Bapak Ibu tetap berbeda situasi itu. Dan yang lebih penting sebagai refleksi kita adalah kita sama-sama mau merasakan bahwa tempat ini, GKK 2 atau gereja dimanapun, itu tidak akan punya makna apa-apa kalau orang yang datang tidak mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan Bapak Ibu, ya saya percaya dengan 2 bulan terakhir yang kita jalani ini, kita makin menghayati, oh kalau saya datang ibadah itu, saya tahu ini Tuhan yang berkenan, bukan karena saya mampu. Karena itu kalau boleh hari-hari berikut ketika kita sudah bisa lagi berkumpul, 1 Mei PSBB ini selesai, kita doakan supaya tidak berlanjut, situasi penyebaran virus corona bisa semakin ditekan, itu artinya status PSBB, kedaruratan itu bisa dicabut dan terus kita bisa kembali normal. Bapak Ibu ketika ada kesempatan kita datang lagi, kemudian kita berjumpa di sini beribadah, Bapak Ibu kita sama-sama diingatkan, jumpailah Tuhan dengan sungguh. Jumpai Tuhan dengan sungguh. Karena tepatnya bukan kita yang menjumpai Tuhan, tapi Tuhan berkenan menjumpai kita. 2 bulan terakhir ini kita ibadah di keluarga masing-masing. Bapak Ibu apa yang kurang di sana? Tidak ada yang kurang. Yang kurang itu cuma tempat. Tapi yang pasti yang utama adalah Tuhan menjumpai kita di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Nah kalau dalam hari-hari ke depan ada kesempatan kairos, itu yang disinggung dalam ibadah hari Minggu, kairos, maka kairos itu kita isi. Kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Yang sebagai presbiter lakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ada persiapan, datang persiapan. Yang dijadwalkan paduan suara, latih paduan suara, nyanyi baik-baik. Begitupun pemain musik, pro kantor. Yang berkhotbah juga begitu, menyampaikan pelayanan firman. Petugas multimedia, semua juga kita yang hadir. Kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dari awal sampai akhir, amin, 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 maka kita semua merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Jangan kita berjumpa dengan diri kita sendiri, datang sibuk sendiri dengan handphonenya, dengan apanya, di atasan, di balkon atau di pojok-pojok kita nggak tahu. Kadang-kadang Bapak Ibu, dalam situasi-situasi yang lalu, kalau kita mau mengingat, kadang-kadang ibadah ini ya masing-masing kita menjumpai perjumpaan kita masing-masing. Di mana Tuhan? Mungkin Tuhan sedang melihat kita. Kok mereka tidak berjumpa dengan saya ya? Padahal mereka datang di rumah saya. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan mestinya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu bukan kewajiban. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu adalah anugerah. Nah Bapak Ibu kalau kita sudah mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan dengan sungguh dalam setiap ibadah kita, khususnya di dalam misalnya di GKK 2 kita lakukan ini, di gereja, maka Bapak Ibu perjumpaan yang sungguh itu harusnya juga memberi dampak kepada perjumpaan kita dengan sesama. Maksudnya apa Bapak Ibu? Yang paling sederhana nih, yang paling sederhana. Perjumpaan Tuhan itu saya ilustrasikan seperti kita diisi air. Air gitu ya, kita gelas nih wadah. Maka yang keluar itu apa? Ya air harusnya. Kalau diisi sirup, keluarnya sirup. Nggak mungkin diisi sirup lalu keluarnya kopi, nggak mungkin. Maksud saya apa? Maksud saya Bapak Ibu, ketika kita mulai ibadah ini, berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini, maka harusnya ketika kita keluar, maka perjumpaan dengan Tuhan itulah yang kita saksikan. Mohon maaf, kadang-kadang kalau sudah amin-amin, nah itu berebut di sana untuk salaman, buru-buru dan seterusnya. Kalau perlu juga melotot sama dengan sesama. Itu kan bukan perjumpaan dengan yang baik. Pertanyaannya, bukankah baru saja berjumpa dengan Tuhan? Masa kalau berjumpa dengan Tuhan terus di luar sudah mulai macam-macam? Kan harusnya tidak. Belum lagi ketika kemudian keluar, melakukan aktivitas yang lain, Senin sampai Sabtu dan seterusnya. Seorang teolog mengatakan begini, kalau mau lihat Kristen yang sejati, sebenarnya lihatlah dia di hari Senin sampai dengan Sabtu. Karena disitulah sebenarnya orang Kristen yang sejati itu, dia nyatakan perjumpaan dengan Tuhan lewat perjumpaan dengan sesama.
Jadi keliru ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang bilang begini, nggak apa-apa berbuat dosa hari Senin sampai Sabtu, nanti toh hari Minggu ada pengakuan dosa. Itu keliru, bukan itu. Justru karena hari Minggu itu kita beribadah bersama, berjumpa dengan Tuhan, maka hari Senin sampai Sabtu kita menerangi perjalanan kita dalam perjumpaan dengan banyak orang, dengan siapapun. Perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan pasti berdampak sangat positif bagi lingkungan, bagi sesama. Lalu yang kedua Bapak Ibu sebagai refleksinya adalah, Bapak Ibu lihat ya, ini bagian dalam dari GKK 2. Lalu kemudian kita masih lihat, minggu-minggu ini kita masih dalam minggu Paskah, minggu sesudah Paskah, kain mimbar masih bunga lili, lalu kemudian di salib masih ada kain putih dan seterusnya. Kenapa saya tampilkan ini Bapak Ibu? Saya tampilkan ini untuk mengingatkan begini, Paskah tahun ini menjadi Paskah yang dahsyat bagi Kristen dan gereja di dunia. Dari akhir tahun lalu saya mengikuti informasi rekan-rekan pendeta, jemaat-jemaat GPIB atau jemaat-jemaat yang bukan GPIB, mereka sudah persiapkan rancang kegiatan Paskah, kemas acara Paskah dan seterusnya. Bahkan Paus Fransiskus di Vatikan sana juga sudah mempersiapkan yang namanya tahun-tahun gerejawi, hari raya gerejawi dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh, dan kemudian hari Minggu Paskah. Sudah dibayangkan bagaimana sekian banyak orang akan berkumpul di pelataran Basilika Santo Petrus sebagaimana tiap tahun seperti itu. Akan sangat-sangat agung di sana. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Paskah kita rayakan dalam keheningan. Tidak ada acara-acara yang sudah dirancang, dikemas dengan baik, bisa ditampilkan. Bahkan di tempat yang sangat berwibawa, di Basilika Santo Petrus pun, tidak ada umat di sana. Kesepian, keheningan, tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi apakah dengan demikian lalu kemudian kita berarti orang Kristen itu tidak bisa bikin apa-apa, tidak merasakan apa-apa? Kesaksian Bapak Ibu lewat ibadah yang diikuti dan kesaksian banyak orang Kristen di berbagai penjuru dunia. Justru Paskah tahun ini justru lebih mengesankan, justru bisa merasakan bagaimana dalam keheningan itu Tuhan hadir. Bapak Ibu yang kekasih, yang mau dikatakan adalah ketika saya tampilkan mimbar yang kosong dan seterusnya, Bapak Ibu, mimbar ini dan lain sebagainya tidak akan punya arti apa-apa kalau kita yang ada di sini, kita yang beribadah, kita yang terus rajin tekun beribadah melayani Tuhan, tapi kita tidak menghayati benar kehadiran Tuhan, kuasanya. Kita tidak menghayati benar akan kebangkitannya. Kita tidak menghayati benar akan kasih-Nya. Saat-saat ini Bapak Ibu banyak tantangan. Setiap orang sekarang memikirkan bagaimana saya supaya aman dalam kondisi darurat ini, dalam kondisi saya terbatas ini, dalam kondisi semua yang serba sulit ini, bagaimana saya dan keluarga saya aman. Masing-masing tergoda untuk masuk dalam jebakan egoisme, individualistis. Lalu kemudian kalau yang berpunya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang tidak berpunya bagaimana? Bapak Ibu, saat-saat ini justru menjadi kesempatan kita untuk semakin menghayati akan kasih dan sayang Tuhan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Sekalipun kita tidak beribadah di gedung gereja kita pada hari Paskah atau beberapa hari Minggu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang bangkit itu tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi setiap kita tanpa syarat dan juga tidak ada batasnya. Itu harus menjadi keyakinan kita ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Bahwa Dia yang bangkit itu bukan hanya ada di sana, di Golgota, tapi Dia yang bangkit itu, yang keluar dari kubur kosong itu, Dia adalah juga yang hadir di sini, dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengerti bagaimana situasi-situasi yang dialami. Bapak Ibu kekasih, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa syarat dan tidak ada batasnya. Sama seperti Tuhan Allah mengasihi umat Israel yang mengkhianatinya,
Mengasihi umat Israel yang telah menghancurkan bait-Nya dengan segala kenajisan. Dia tetap mengasihi umat-Nya. Tidak ada keraguan untuk kita datang dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dia memulihkan dengan kuasa-Nya, Dia membaharui hidup kita. Buat kita harus terus kita pelihara keyakinan. Dia mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa batas. Nah Bapak Ibu yang kekasih, yang terakhir saya tampilkan foto ini. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Masing-masing akan katakan rasanya hampir seragam, bahwa yang saya tampilkan di slide, di foto ini adalah, oh ya ini halaman GKK 2. Oh saya di pojok itu dekat toilet itu suka kumpul dengan beberapa anggota jemaat, merokok misalnya, mungkin itu yang kita ingat. Atau mungkin akan melihat yang ibu-ibu lihat, wah tanamannya sudah mulai ini ya, rimbun ya daunnya, mulai ini segar hijau mungkin gitu ya. Atau ada juga yang mengatakan, oh bersih ya, nggak banyak sampah gitu. Saya nggak tahu, mungkin kalau Pak Rory ngelihat foto ini, beliau lebih jeli melihat. Oh itu pisangnya itu sudah berbuah itu, ada 1 tandan itu misalnya. Gitu. Karena memang Pak Rory yang bersama dengan Pak Dias tanam pohon pisang itu di tanah sebelah. Gitu. Tapi Bapak Ibu kasih, yang saya mau katakan dengan foto ini adalah rasanya kita akan merasa bagaimana ya, senang, gembira, rasa nyaman ketika kita melihat sesuatu yang teratur, rapi, bahkan juga membuat kita rasa nyaman, tenang, teduh begitu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita dalam hidup ini, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37, Tuhan memulihkan. Supaya apa? Supaya hidup umat itu dibaharui. Itu artinya apa? Bahwa hidup umat itu ada yang baru. Tidak lagi mengulang ke masa yang lalu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya selalu berusaha untuk menghindari memakai guyonan-guyonan yang terkait dengan masalah, penderitaan, atau wabah seperti ini. Tapi saya mau pakai satu guyonan yang sederhana sekali. Tapi sekali lagi ini cukup berat saya pakai. Satu kali di Tahuna sana, Pak Lurah panggil semua itu warga kampung untuk turun periksa tes COVID-19. Lalu kemudian Bapak Ibu singkat cerita sudah dilakukan tes itu, dan kemudian pada hari untuk menyampaikan hasilnya, lalu dokter panggil, antri, giliran Ungke datang. Dokter dengan wajah yang datar begitu, suara juga agak berat, dokter bilang begini, Ungke, kita mau kasih tahu pangana. Nganape hasil tes itu ternyata positif. Begitu Bapak Ibu, nada suara dari dokter. Dan kita sudah bisa bayangkan. Tapi apa yang terjadi dengan Ungke? Ungke reaksinya justru tidak diduga. Dia langsung senyum dan kemudian rasa gembira. Dia bilang, aduh puji Tuhan. Berarti ada sesuatu yang positif dalam hidup kita. Soalnya selama ini hidup kita negatif terus katanya. Bapak Ibu, ini tentu ilustrasi guyonan yang ya saya sendiri agak susah untuk menyampaikannya. Tapi mau mengatakan begini, kadang-kadang Bapak Ibu orang sudah dipulihkan oleh Tuhan tapi tidak menjalani hidup yang baru lagi. Begitu berulang. Kasih Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi kasih Tuhan itu mau menolong kita, mengangkat kita untuk apa? Untuk menjalani hidup yang lebih baru, lebih baik lagi. Hari-hari ini kita makin mengetahui betapa berharganya yang namanya waktu. Dengan firman Tuhan kita sama-sama mau diajak untuk melihat. Kalau Tuhan berkenan memulihkan kita. Tuhan berkenan membaharui hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang bangkit itu menyertai kita. Injil Matius pasalnya yang ke-28 katakan, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Hidup yang kita jalani saat ini, firman Tuhan yang disampaikan lewat Yehezkiel menggema buat kita. Dia ada, dia memulihkan, dan dia menghendaki. Kita semua yang dipulihkan dan dibaharui, menata, meniti,
hidup dengan kasih dan kuasa. Dari siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 50, Perubahan Ajaib, bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Malam hari ini kembali kami dapat beribadah kepadamu. Puji-pujian kami nyanyikan, mazmur kami madahkan, bahkan firman Tuhan telah kami dengar dan kami renungkan hayati bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus menolong kami, menuntun kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat firman-Mu kami diteguhkan kembali bahwa ada Allah yang terus mengingat kami, ada Allah yang menghimpun kami, ada Allah yang memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pemulihan yang Tuhan buat menolong kami, menolong umat-Mu untuk menata, meniti hidup yang baru bersama dengan Engkau. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, khususnya di hari-hari ini, ketika kami bersama-sama sedang menggumuli situasi dan kondisi semua pihak menghadapi penyebaran COVID-19. Ada dampak di berbagai aspek kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan setiap kami, umat-Mu, sehingga kami dengan jelas dan tegas, kami boleh turut berpartisipasi aktif dalam melakukan segala upaya-upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Bahkan kami juga secara tegas dan jelas terus membangun kehidupan perjumpaan dengan Engkau. Sekalipun ada keterbatasan-keterbatasan untuk kami hadir dalam gedung gereja, tapi kami tidak terbatasi untuk datang dalam ibadah-ibadah kami di rumah, di keluarga kami, ketika Tuhan berkenan menjumpai kami. Terima kasih ya Allah. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden,
Secara khusus Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Ketua Satgas Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19, Letjen Doni, Tuhan memberkati mereka dengan seluruh jajarannya sampai ke daerah-daerah. Pemberlakuan PSBB di berbagai provinsi, kota madya, kabupaten, bahkan sampai di lingkungan RW, RT, Tuhan Engkau memberkati. Sehingga semuanya berproses untuk bersama-sama kami menghadapi, menanggulangi situasi dan kondisi ini. Kau memberkati semua itu ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk aparat TNI Polri, aparat pemerintahan, dan teristimewa untuk para dokter, juru rawat, bahkan seluruh tenaga unsur yang ada di rumah sakit, fasilitas kesehatan, bahkan juga untuk para tenaga relawan yang jumlahnya sudah puluhan ribu, dengan sukarela mereka membantu untuk bersama-sama bergandengan tangan, untuk bersama-sama memikul, menanggung semua pergumulan ini, pergumulan bangsa ini. Demikian pun dari kami selaku gerejamu, kami sebagai umatmu bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Tuhan juga berkati ketika kami bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk meringankan beban, meringankan kesulitan dari saudara kami melalui aksi-aksi ketahanan pangan, aksi-aksi peduli, aksi-aksi kasih, memberikan bantuan kepada mereka. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk keberadaan kami selaku jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati pelayanan-pelayanan yang saat ini dijalankan melalui fasilitas digital. Tuhan memberkati pelayanan baik ibadah umum, ibadah keluarga, ibadah minggu, ibadah keluarga, maupun juga untuk pelayanan Pelkat PAPT, bahkan juga GP. Tuhan berkati semua fasilitas yang dipakai, Tuhan berkati semua pihak, semua kami yang terlibat di dalamnya. Terlebih Tuhan juga berkati seluruh warga jemaat kami, sehingga pelayanan-pelayanan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua yang membutuhkan kekuatan, keteguhan dari firman Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk tim yang memfasilitasi semua proses perekaman, video khotbah, pelayanan-pelayanan. Tuhan memberkati rekan-rekan kami, Diakan Eki, Pak Edo Watihelu, Saudara Yori Hitipiu, Saudara Yori Hutipiu, Saudara Mesah Sukabdi, dan juga semua pihak, termasuk juga saudara kami, karyawan kantor, koster gereja. Tuhan juga berkati mereka satu persatu. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Dengan situasi ini ada berbagai dampak. Kesulitan-kesulitan itu juga masih kami rasakan. Karena itu kami mohon Engkau yang sumber hidup, Engkau meneguhkan kami, Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk tetap mensyukuri segala yang ada dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami sebagai jemaat-Mu, kami juga Tuhan mampukan, sehingga kami yang menerima kelebihan, kelimpahan berkat, kami boleh berbagi berkat bagi saudara kami yang saat ini kesulitan dan berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah yang juga turut menggumuli situasi-situasi saat ini. Tuhan memberkati keberadaan mereka, dan Tuhan juga berkati apa yang menjadi pergumulan panitia Paskah untuk bisa merumuskan kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna bagi jemaat dan juga masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Pemberlakuan PSBB di wilayah Banten sampai dengan tanggal 1. Biarlah kami mohon campur tangan Tuhan untuk semua proses yang terjadi dalamnya, dan kami memohon kepadamu Tuhan. Biarlah situasi yang kami hadapi ini boleh semakin membaik, status pembatasan sosial berskala besar ini dapat dicabut, status kekarantinaan, kedaruratan kesehatan itu juga boleh berangsur-angsur dicabut. Dan kami boleh kembali normal dalam kehidupan kami,
Dan kami yakini itu terjadi semata-mata bukan karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan berkenan. Sebagaimana yang terjadi 2500 tahun yang lalu ketika Engkau menyampaikan firman melalui nabimu Yehezkiel. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang terbatas adanya. Namun kami percaya Tuhan memberkati semua kami, memberkati keluarga kami, anggota keluarga kami, dan Tuhan menyempurnakan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu silakan lanjutkan dengan bagian tata ibadah berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.